Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para bapak, ibu, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Selanjutnya salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya, siapa gerangan orang penduduk surga yang bisa kita lihat cirinya di dunia? Maka para ulama ketika mensyarah hadis Nabi, riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi, hadisnya tadi kayaknya dibaca ya sama pembawa acara. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan hidup yang dalam jalan hidupnya ada bagian menuntut ilmu agama Allah, dia datang ke kajian, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju sorga. Kata para ulama, kalau pengen lihat penduduk sorga jalan-jalan di dunia, di bumi, maka lihatlah orang yang suka datang kajian. Nah ini berarti insya Allah penduduk sorga sedang jalan-jalan di bumi ini ya, pas ngaji doang, ntar pulang lain lagi gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada mobil diparkir gitu ya. Jadi mobil ini bukan karena salah parkir, bukan karena yang punya pengen pamer juga bukan. Tapi parkirnya mobil di sini nanti mungkin Ustadz Umar sama Abah Heri yang lebih tahu maksudnya apa. Mungkin door prize mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin atau mungkin apa begitu, nanti kita tunggu saja. Oke. Dan yang pasti mobil ini enggak salah parkir, itu yang penting. Itulah. Oke. Ini parkir kehormatan kalau bahasanya Ustadz Umar. Ustadz, tadi Ustadz parkir di mana? Di bawah. Kenapa enggak ditaruh atas sekalian? Udah cukup, enggak muat lagi mobil saya di sini Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah sudah full. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah sekalian, pagi ini kita membahas memesan rumah di surga. Kalau kita bicara memesan rumah di surga, ada ayat yang Allah cerita tentang manusia yang memesan rumah di surga. Surat At-Tahrim, juz 28. Ya. Surat At-Tahrim juz 28, ini tepatnya surat ke 66 ayat ke 11, lembar sebelah kanan, baris agak ke bawah. Saya bisa tahu karena saya bawa Al-Quran Bapak Ibu. Nih, jadi tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Tuh. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini yang sampaikan Allah. Jadi kalau panitia minta Ustaz kita bahas memesan rumah di surga, ini memang berdasarkan ayat Al-Quran. Sudah pernah terjadi dahulu kala ada seorang manusia bertakwa udah memesan rumah di surga. Allah cerita dalam Al-Quran.
Kata Allah, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah memberikan permisalan orang-orang beriman itu kayak istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu namanya Asia binti Muzahim. Ya. Namanya Asia binti Muzahim. Kata Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam bukunya Mu'minat lahunna indallahi sya'an, ini beliau hidup sekitar 12.900 sebelum Masehi. Kata beliau, Asia binti Muzahim ini adalah keturunan dari pemimpin atau Al-Aziz pada masa Nabi Yusuf. Masih ingat cerita Nabi Yusuf Pak ya, Bu? Itu kan pada masa itu ada pemimpin tuh yang beli beliau. Kemudian dibeli, dirawat. Nah, Al-Aziz itu kan nanti yang tanda kutip Zulaikha itu kan istrinya Al-Aziz. Nah, Al-Aziz ini pemimpin pada masa Nabi Yusuf ini, 5 generasi di bawahnya punya keturunan namanya Asia binti Muzahim. Dia inilah istri Fir'aun. Jadi kata Allah, kalau kamu pengen lihat orang beriman, maka lihat istrinya Fir'aun. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, kumalur rijal kathir. Laki-laki yang imannya sempurna banyak. Tapi perempuan yang imannya sempurna cuma 2. Satu Asia binti Muzahim, yang kedua Maryam binti Imran. Itu ya. Asia binti Muzahim dan Maryam binti Imran. Oke, kita lanjut. Kata Allah, in qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Idh qalat, ketika Asia binti Muzahim berdoa, Rabbi banili, ya Allah bangunkan untukku, ya Rabbi banili baitan fil jannah. Kan begitu, bangunkan untukku rumah di surga. In qalat Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Jadi yang diminta tuh 2 Bu, Pak. Yang diminta 2, satu bertetangga sama Allah, yang kedua rumahnya di surga. Asia binti Muzahim. Wa najjini min fir'auna wa amali. Tolong selamatkan aku ya Allah dari Fir'aun dan amalan zolimnya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zolim. Kenapa? Karena Fir'aun ngaku Tuhan. Yang tak menyembah Fir'aun sebagai Tuhan, maka dibunuh. Ustaz, Asia binti Muzahim beriman kepada Allah, wasilahnya siapa? Masyitoh. Siapa itu Ustaz? Tukang sisirnya putri Fir'aun. Dari sini dia beriman. Dan Asia binti Muzahim inilah yang merayu Fir'aun untuk merawat Musa yang dihanyutkan di sungai Nil. Nanti dalam surah Al-Hujurat dan Al-Qasas diceritakan lagi tentang Asia binti Muzahim. Ya. Ini orang yang dibangunkan oleh Allah rumah di sorga. Dia minta sama Allah dan Allah sudah siapkan baginya rumah di sorga. Ketika hidup di dunia dia sudah mesan rumah di sorga dan Allah kabulkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ada 4 wanita terbaik di surga. Asia binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia. Ustaz, apa amalan Asia binti Muzahim ini kok sampai begitu ya? Minta rumah, mesan rumah di surga dan Allah kabulin. Bapak Ibu, coba kita lihat kisah tadi.
Bukan hanya karena keimanannya. Kalau beriman banyak orang pesan rumah di surga nggak sampai, betul kan? Iman doang nggak cukup, Bapak Ibu. Apa? Beliau memberikan wasilah, bantuan untuk orang yang kelak mendakwahkan agama Allah. Tuh. Siapa namanya? Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang berbahagia. Ketika Musa dihanyutkan di dalam keranjang di Sungai Nil, Firaun sama keluarga besar dan pasukan itu lagi jalan-jalan, Pak, Bu, lagi jalan-jalan. Lagi mau ke sungai ngelihat, ada yang hanyut. Apa isinya? Dilihat bayi. Firaun pengen membunuh karena setiap bayi laki-laki akan dibunuh. Apa kata Asia? Asia binti Muzahim? Wahai suamiku, la taqtuluh, jangan bunuh dia. Ayo kita ambil dia jadi anak, kita ambil dia menjadi anak angkat kita. Nanti mudah-mudahan anak kita ini bisa menjadi qurratu a'yun, bisa menjadi penyejuk mata kita, menjadi penyejuk hati kita. Yang merayu Fir'aun itu Asia binti Muzahim. Yang membuat doanya dikabulkan oleh Allah. Sebegitu banyak amalan beliau, yang paling hebat itu apa? Memberikan kelangsungan kepada Nabi Musa untuk hidup, belajar, dan akhirnya menjadi penyebar syiar agama Allah. Pak, kalau kita cerita beriman, banyak orang beriman, betul ya? Kalau cerita orang sholat duha, ini saya punya data, ada 10 golongan yang memesan rumah di surga, dipesankan rumah baginya di surga. Tapi para ulama ketika menganalisa, kan gini Pak ya, maaf. Orang itu kan ada tingkat keberhasilan persentasenya, oke? Belajar di siang hari, belajar di pagi hari, belajar di malam hari. Nah, itu belajar itu tingkat keberhasilannya beda-beda. Bapak Ibu pengen mesan rumah di surga dengan sholat duha, tingkat keberhasilannya biasa. Oke? Bapak Ibu pengen mesan rumah di surga dengan sholat tahajud, tingkat keberhasilannya biasa. Oke? Bapak Ibu pengen masuk surga cuma sedekah biasa-biasa saja. Tidak ada tujuan jelas. Yang penting sedekah lah. Yang penting berbagi. Tak ada tujuan yang jelas. Biasa. Jadi tingkat keberhasilannya biasa saja. Ada lagi hadis. Kalau kita rapatkan soft, maka kita memesan rumah di surga. Tapi tingkat keberhasilannya biasa saja. Paham Bapak Ibu ya? Artinya gini, amalan untuk memesan rumah di surga tuh banyak. Tapi tingkat keberhasilannya biasa saja. Yang paling besar itu apa? Allah bilang dalam surat At-Tahrim ayat 11. Asia binti Muzahim. Dan Allah kabulkan. Pak, Bu, betul Nabi bilang, man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Cuma kan bukti konkretnya kita belum ketemu. Mohon maaf, tanda kutip, betul kan? Belum ada kan Bapak Ibu bangun masjid, rumah di surga sudah ada, belum ada wahyu, betul kan? Betul janji Rasulullah begitu. Apakah sudah masjid yang kita bangun makmur, betul? Kita ikhlas, betul? Rezekinya halal, betul? Kan artinya hasilnya itu belum Allah kasih tunjuk, tapi ada orang yang Allah sudah kasih tahu hasilnya. Asia binti Muzahim. Jelas hasilnya. Mesan rumah dan pesanan dikabulkan. Minta rumah di sorga dan permintaan dikabulkan. Ini Asia binti Muzahim. Apa amalan hebatnya? Kata para ulama, dari semua banyak kehebatan Asia binti Muzahim, amalan hebat Asia binti Muzahim ada satu yang paling luar biasa, makanya Allah kemudian kabulkan pesanan itu. Apa? Beliau membantu kelangsungan tersebarnya agama Allah melalui seorang Nabi Musa alaihissalam. Ustadz, saya sekarang berarti mengadopsi anaknya Ustadz begitu? Anaknya ulama begitu? Oh, enggak harus. Wong mengadopsi anak sendiri sekarang berat, betul Bapak Ibu ya? Tambah pula anak Ustadz lagi. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya punya buku, judulnya Negative Learning. Penulisnya Mas Ruri. Di buku itu dijelaskan
Kalau Bapak Ibu punya anak aktif, jalan sana, jalan sini, lari sana, lari sini, teriak sana, teriak sini, itu bukan karena anak Bapak Ibu nakal. Itu karena anak Bapak Ibu itu sebenarnya pinter. Cuma Bapak Ibu kekurangan akal, kekurangan cara, bagaimana cara menyalurkan kepintaran anaknya. Cuma itu aja. Paham Bapak Ibu ya? Kan nggak normal punya anak kecil berzikir di depan baca Al-Quran begitu kan? Nggak normal, betul Bapak Ibu ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak normal. Anak kecil itu normalnya habis salam lari itu. Hah. Paham Bapak Ibu ya? Itu sebenarnya bukan nakal. Ini dalam buku ya. Itu sebenarnya dia butuh berkembang, belajar. Emang pernah baca Hasan Hussein habis sholat berzikir? Waktu kecil? Waktu kecil loh? Nggak ada. Wong Nabi lagi khutbah Jumat Pak. Nabi lagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu Pak berdiri di mimbar. Masuk Hasan Hussein ke masjid. Kakek. Coba anak ustadz sekarang begitu. Mesti dibilang, apa nih ustadz? Didik anak nggak bisa. Mungkin begitu, betul kan? Nabi enggak. Nabi turun dari mimbar, kedua cucunya digendong, naik lagi ke mimbar, lanjutkan khutbah. Luar biasa. Artinya gini Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu tidak bisa dalam artian menyediakan rumahnya, mungkin, untuk membantu kelangsungan dakwah, membantu kelangsungan tersebarnya syiar Allah, agama Islam, mungkin tidak bisa. Karena di rumah sendiri jarang, Bapak Ibu kerja. Belum lagi kalau di rumah didik anak sendiri kadang-kadang sudah repot, sudah berat. Terus apa yang bisa kita lakukan Ustadz? Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu keberlangsungan syiar Islam ini, dakwah Islam ini? Selayaknya tadi Asiyah binti Muzahim kepada Nabi Musa. Betul kalau zaman itu Nabi Musa diasuh, dibesarkan, kemudian dikasih fasilitas, diajarkan kepadanya banyak ilmu. Betul. Tapi sekarang gimana Tat? Kami bukan Asiyah binti Muzahim, suami kami bukan sultan, suami kami bukan raja, kami orang biasa Ustaz. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu keberlangsungan dakwah? Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kalau di rumah kita tidak bisa layaknya rumah Asiyah binti Muzahim, maka banyak sekarang rumah-rumah tanda kutip yang dijadikan tempat di mana digodok orang-orang untuk memberlangsungkan dakwah ini. Adalah namanya pondok pesantren. Betul kan? Di pondok anaknya diajarin ngaji, diajarin Al-Quran. Bapak Ibu, saya kalau di Zabisa tahu karena saya kan ngajar di sini Bapak Ibu, ngajar tafsir. Kemarin terakhir ngajar tafsir saya cek bisa semua Bapak Ibu, mantap. Bisa semua. Coba Bapak Ibu di rumah ngajar anaknya ngafal Al-Quran, bisa nggak kira-kira itu? Lockdown kemarin itu tuh. Selesai nggak 30 juz Bapak Ibu? Aduh Tat, mengulang hafalan aja berat Tat. Ngerjain PR aja marah-marah, perang dulu gitu kan? Adek, kakak. Yang kesering gitu bapak-bapak ya Pak ya. Kalau ibu-ibu kalem biasanya. Kalem. Bapak-bapak, jangan ibu-ibu tersinggung. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu kalem. Betul Pak ya? Kalau saya bilang ibu-ibu banyak nggak terima, Bapak Ibu. Itu bapak-bapak. Bapak tuh kalau didik anak gitu. Kerjain toh PR-nya, yang lurus toh tulisannya, spasi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, anak kecil itu Bapak Ibu sudah mau nulis itu udah hebat, paham Bapak Ibu ya. Bill Gates itu anaknya nggak nulis belajar sekolah, di alam sekolahnya. Bapak Ibu ya, pernah baca tentang nama Michael Faraday. Michael Faraday ini penemu listrik. Dia nggak bisa bilang R. Jadi kalau disebut Faraday dia bilang Faraday. Maka dia dihukum sama guru. Guru nggak suka, dihukum dia. Duduk sendirian dekat pintu keluar. Orang duduk di kursi, dia tak boleh duduk di kursi. Karena ibunya merasa prihatin, anaknya dibawa pulang. Belajar di rumah, homeschooling. Jadi penemu listrik. Thomas Alva Edison. Sebelum masa Thomas Alva Edison ada namanya Nikola Tesla.
Nikola Tesla ini membuat penelitian tentang bola lampu. Bola lampu. Bapak Ibu ya, gagal. Maka lahirlah seorang Thomas Alva Edison. Di sekolah bodoh, dipulangin sama guru. Karena guru menganggap anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Maka anaknya dikirim pulang sama sepucuk surat. Sepucuk surat. Dan surat ini tidak pernah dibacakan oleh ibunya sampai ibunya meninggal dan Thomas Alva Edison sukses menemukan bola lampu setelah 1001 kali percobaan. Bapak Ibu, apa isi surat itu? Setelah gede, Thomas Alva Edison baca, "Maaf Bu, kami sekolah tidak bisa mendidik anak ibu, jadi silakan anaknya dididik sendiri di rumah." Dan akhirnya jadi orang hebat. Paham Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bukan orang tuanya Michael Faraday, Thomas Alva Edison. Setidaknya Bapak Ibu contohlah orang tuanya Muhammad Al-Fatih. Penakluk benteng Konstantinopel selama 1123 tahun tak pernah ditaklukkan. Tak pernah ditaklukkan. Ya. Ratusan percobaan dilakukan, tidak pernah ditaklukkan. Sampai seorang Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini tokoh revolusi Prancis. Setelah revolusi Prancis, maka nanti terjadi revolusi industri di Inggris. Ditemukan mesin uap, kemajuan seperti sekarang. Bapak Ibu ya. Nah, Napoleon Bonaparte bilang kalau dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kotanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kotanya. Saking hebatnya Konstantinopel. 1453. Maka ditaklukkanlah Konstantinopel oleh seorang pemimpin usianya 24 tahun. Menguasai 6 bahasa dunia. Hafal Al-Quran 30 juz. Bapak Ibu yang berbahagia. Dulunya nakal. Nakal Bapak Ibu. Dulunya nakal. Ya. Bapak Ibu silakan baca tentang Muhammad Al-Fatih. Nakal, belajar itu males, itu Muhammad Al-Fatih. Tapi orang tuanya hebat. Dia memindah-mindahkan sekolah Muhammad Al-Fatih dan mencarikan guru yang tepat. Sampai bertemu dengan Al-Qurani dan A'aq Syamsuddin. Sama Al-Qurani, bapaknya Muhammad Al-Fatih bilang, nih tongkat, tolong bawa waktu mengajar. Kalau nanti anakku nakal pukul, Pak. Majelisnya Al-Qurani itu rame Pak, ngajinya Pak, ngajian rutin Pak. Ya, ngajian rutin itu rame Pak. Itu yang di sana mungkin pindah dulu, suaranya sampai ke sini. Suaranya sampai ke sini. Tolong di sana pindah, jangan di situ. Nah, itu di sana pindah. Ketawanya sampai sini, ngobrolnya sampai sini. Pindah. Pindah. Itu pindah. Jangan di situ, pindah. Pindah. Kasihan bapak-bapaknya datang dari jauh, betul Pak ya? 2 suaranya kan? Gitu kan? Ceramah di sini, di sana ketawa begitu kan? Sudah? Udah pindah? Jangan di belakang itu. Tolong yang lain pindahin. Jangan di belakang itu. Jangan di belakang backdrop itu. Jangan di belakang backdrop, pindah. Masih ada yang di belakang sana? Masih ada yang di sana, berarti kita nggak mulai gajian. Iya. Bapak Ibu, kita lagi ngaji, ada yang zikir, itu dia dosa Bapak Ibu. Apalagi ngobrol sampai mengganggu majelis. Dan saya selalu sampaikan itu di kajian. Dan saya karena disuruh ngajar di sini, saya punya tanggung jawab. Bapak Ibu lagi ada kajian ini, ada satu orang berzikir sendiri, dia baca Al-Quran atau berzikir, itu dosa. Apalagi cuma ngobrol. Saya selalu sampaikan ke mereka. Kalau di kelas saya selalu sampaikan. Betul, kalau di kelas nggak ada yang ngobrol Pak, Bu. Ini mungkin karena dipikir tabligh akbar, mungkin mereka pikir nggak tahu kan. Nggak boleh, mereka berdosa, bahaya. Dalam Islam kita harus memperingatkan. Kalau tidak, saya, Bapak Ibu sama-sama semuanya hilang berkah.
Nah kasihan kan datang jauh-jauh tak berkah kan. Yang diharapkan di kajian itu berkah, betul Bapak Ibu ya? Nah itu, jadi biar kajiannya berkah. Insya Allah anak-anak itu enggak apa-apa itu, udah biasa Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Kita tadi sampai kemana ya? Kemana sampai tadi? Tawa. Hah? Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi Al-Qurani diberi tongkat oleh bapaknya Muhammad Al-Fatih. Apa kata bapaknya? Nanti anakku kalau nakal, pukul dia di majelis. Pak, kalau ditegur biasa Pak. Ini anak sultan dipukul Pak. Ini kurangnya orang kita, tidak ngerti cara mendidik. Nakal biarin kadang. Yang penting sekolah. Salah Pak. Sekolah itu ada tujuan, tidak boleh misorientasi. Bapaknya Muhammad Al-Fatih ngerti. Kalau pengen jadi orang hebat, anakku harus bagus belajarnya. Dicarikan guru-guru terbaik, dimasukkan ke sekolah-sekolah terbaik. Betul Bapak Ibu? Hingga akhirnya bertemulah dengan Al-Qurani ini. Maka di dalam majelis Pak, besar, majelisnya Al-Qurani itu besar Pak. Maka Al-Qurani berkata, siapa yang nanti tidak mencatat dan tidak memperhatikan pelajaranku, maka dia akan aku pukul, kata Al-Qurani. Ketawa Pak, Muhammad Al-Fatih Pak, ketawa. Mau mukul anak sultan, nggak mungkin, gitu Pak. Ya kayak Ken lah misal gitu ya, mana Ken. Nggak mungkin gitu kan. Bener Pak, Ken mending kan, nggak ngetawain kan gitu kan. Itu ngetawain Pak, nggak mungkin. Anak sultan ini bukan, nggak mungkin. Langsung Pak di depan majelis Pak, anak sultan Pak, pang dipukul. HAM belum ada kala itu Pak ya. Hak asasi manusia belum ada kala itu Pak. Jadi alhamdulillah tidak ditangkap Al-Qurani. Diam Pak. Itulah titik perubahan Muhammad Al-Fatih. Setelah itu dia bagus belajarnya. Pak umur 9 tahun, beliau tuh bisa 6 bahasa dunia Pak. Al-Quran 30 juz hafal, padahal nakalnya tadi setengah mati Pak. Makanya di awal kami bilang, anak kalau aktif, kalau kayaknya nakal itu anak pinter. Cuma kadang orang tua kehilangan cara, bagaimana cara membuat anaknya bagus. Maka Bapak Ibu butuh apa berarti? Sekolah. Butuh pondok pesantren. Kalau dulu seorang Asia binti Muzahim bisa menyediakan rumahnya untuk belajar dan hidupnya seorang Musa alaihissalam, mungkin ibu bapak hari ini tidak bisa mengikuti itu dalam artian rumah sendiri. Terus apa Ustadz? Berpartisipasilah kita bagaimana ilmu agama itu tersebar. Berpartisipasi menyebarkan ilmu agama Islam. Ada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini dipakai oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki menafsirkan surat Al-Qiyamah ayat 13-14. Ya. Tentang amalan manusia itu dikumpulkan semuanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal, semuanya dikumpulkan, dijumlah semua Pak. Jadi amalan kita itu Pak bukan hanya ada amalan jariah tok, tapi ada dosa jariah. Jadi Bapak Ibu ini sudah meninggal, bisa dapat transferan pahala, bisa dapat transferan dosa. Jadi kalau ibu-ibu tuh posting foto buka aurat, udah meninggal, foto itu dilihat orang, transfer terus tuh. Begitu pula kalau berbuat baik. Nah, maka Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki menafsirkan ayat ini, beliau menggunakan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah nomor 242 derajatnya hasan. Apa kata Rasulullah SAW? Ada amalan yang bila dilakukan tidak akan terputus pahalanya sampai membuat kita mendapatkan kedudukan tinggi di sorga. Apa itu salah satunya? Tak disebut semua karena kita fokus ke materi kita. Ya. Orang yang belajar dan membantu penyebaran ilmu agama Islam. Tuh. Ustadz, saya nggak punya uang, mau bangun pondok tak bisa, mau infak untuk pondok enggak bisa. Saya tidak punya mebel, saya tidak punya kaplingan, saya nggak punya sawah. Saya orang biasa,
Ini Pak, ini punya WA kan? Poster kajian ini ada kan? Sudah disebarin belum? Sudah Tat, alhamdulillah. Coba Pak bayangkan Bapak sebarin ke sebuah grup, kemudian dari 100 anggota grup ikutlah 3 orang. Gara-gara ikut kajian, taubat dia Pak. Hijrah dia. Kira-kira Bapak yang nyebarin poster dapat pahala enggak? Dapat. Yang bikin poster dapat pahala enggak? Dapat. Yang membiayai poster dibuat dapat pahala enggak? Dapat. Yang membiayai hidup tukang buat poster dapat pahala enggak? Dapat. Mantap kan Pak? Cuma nyebarin poster coba. Padahal Pak bikin poster tuh enggak gampang Pak. Saya bikin poster sama tim saya itu kok di rumah. Ini bagus enggak ya? Kurang-kurang, ganti. Fotonya kurang ganteng, ganti. Agak hitam, putihin dikit. Cerahin. Kerja begitu Pak. Pak maaf Pak, saya itu dibuatin poster. Acaranya tuh Pak di Sulawesi Pak. Ustadz ini poster sudah jadi, dikirim foto ke saya. Tolong Mas ganti foto saya. Kenapa Ustadz diganti? Enggak senyum. Tolong ganti foto yang senyum. Masa Pak ngajak ke surga enggak senyum, betul kan? Cemberut lagi ikut kajian Ustadz. Enggak seru Pak. Oh mau mencaplon presiden aja orang senyum. Coblos nomor 3. Apa tuh aja di depan. Pak, Bu. Makanya saya bilang, pokoknya ambil foto yang senyum aja, tak senyum hapus. Gitu Pak. Sampai Ustadz Umar posternya saya lihat, ini Ustadz Umar kurang senyum ini. Ganti fotonya, yang senyum. Nah kemarin udah senyum tuh Pak. Ada aplikasinya Pak, Face App namanya. Orang tak senyum bisa jadi senyum. Betul Pak. Bapak Ibu pernah lewat di jalan kota besar ya? Ada baliho-baliho orang ngajak ke klub malam, pernah lihat ya? Ada enggak sih posternya biasa aja? DJ-nya gitu cemberut, ada enggak? Enggak ada Pak. Fotonya enggak ada yang cemberut. Enggak ada Pak. Orang ngajak ke neraka senyum Pak. Masa kita ngajak ke surga cemberut, betul? Harusnya juga senyum Pak. Makanya Ustadz kadang-kadang ya ada waktunya kan Pak ya. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita mengulas Asiyah binti Muzahim yang jelas-jelas Allah kabulkan pesanan beliau dan Allah siapkan dan Nabi pun sudah mengabarkan pesanan beliau ini sudah Allah kabulkan. Beliau mesankan rumah di surga. Idh qalat rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan rumahku bertetangga denganmu di sorga ya Allah. Allah kabulkan. Apa rupanya kehebatan beliau yang paling besar di antara banyak kehebatan beliau? Ikut membantu keberlangsungan dakwah Islam. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kira-kira? Ayo. Pak, itu saya pas, ini pas banget nih, saya bawa mobil silver. Saya di sana mobilnya, bukan di sini. Ini bukan di sini. Itu ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya bilang Ustadz Umar, itu mobil mau diapain? Dilelang. Saya bilang, saya kalau punya uang saya yang beli. Masalahnya saya tak punya Bapak Ibu ya. Masa saya beli 3 juta gitu kan? Untung saya kalau begitu, pondok yang rugi, nombok kan? Saya bawa mobil di sana warnanya silver, saya pakai Accord. Accord itu Pak punya orang kaya. Dia buatan luar, rakitnya di luar. Jadi mobil itu Bapak Ibu ada rakit di Indonesia, ada rakit di luar negeri. Biasanya bedanya kalau mobil dari luar itu kalau kita pakai remote, kalau sekali cuma pintu supir yang dibuka. 2 kali baru semua pintu dibuka. AC-nya 2, ada dingin ada panas. Biasa Pak mobil mewah kan begitu ya. Oke. Ceritanya Pak 6 bulan saya nyari mobil nggak dapat-dapat. Kenapa masalahnya? 2. Ada Pak harganya pas, mobilnya enggak pas. Bapak paham maksudnya ya? Harga pas, mobil enggak pas. Ada mobil pas, harga enggak pas. Kenapa Tat? Uangnya dikit. Pengen agak bagus, tapi mobil tahun 80 coba. Ada nih Tat, cukup harganya sekian puluh juta. Berapa? Ini Accord tahun berapa? Tahun 80 Tat. Coba. Gimana bawanya Pak? 84 atau 80 gitu waktu itu, saya lupa.
Udah tua Pak. Jangan nanti Ustadz habis uang, habis waktu benerin mobil. Carilah yang lebih bagus. Setelah 6 bulan. Ya waktu itu setelah saya belikan ibu saya motor baru. Saya ditelepon sama seorang ibu-ibu jamaah kajian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya dengar Ustadz lagi cari mobil. Betul. Ustadz, bagaimana kalau mobil saya aja, itu 3 atau 4 tahun yang lalu saya beli. Bagaimana kalau mobil saya aja yang Ustadz beli? Jangan Bu, terlalu mewah, enggak kuat saya. Enggak apa-apa, Ustadz cicil aja. Pak saya cicil Bu, gimana? Enggak, jangan. Ustadz beli berapa Ustadz punya uang. Coba. Lelang ini juga harusnya begitu. Enggak jadi lelang. Setan bilang apa Pak? Bilang 3 juta, 3 juta, 3 juta kata setan Pak. Memang setan. Tapi alhamdulillah enggak Pak. Enggak saya bilang 3 juta. Waktu itu saya beli tinggi Pak. Di atas 50 saya beli. Kenapa? Beliau bilang ke saya, Ustadz, mobil ini saya tidak kasih ke Ustadz. Bisa saya kasih. Kenapa saya tidak kasih? 1, kalau ada orang tanya ke saya, Ibu itu mobilnya kok Ustadz yang pakai? Saya jual, akadnya jual. Jadi Ustadz punya harga diri. Coba Pak. Betul juga kan? Walaupun gratis lebih enak. Betul Pak. Jadi orang kalau tanya saya, Ustadz itu mobil dibeli? Beli. Punya harga diri Pak. Kata orang kaya saya itu Pak. Bener Pak. Baru 6.000 kilometernya, coba bayangkan. Pakai itu kayak baru Pak. Kayak orang kaya. Itu kalau di jalan Bapak Ibu ya. Karena saya dulu orang susah sebelum Bapak saya jadi anggota dewan. Saya tuh lebih banyak susahnya dulu. Itu kalau pakai mobil tuh nangis saya di mobil itu. Ya Allah, dulu saya makan aja susah. Sekarang bawa mobil sedan. Ada AC-nya. Kacanya naik turun sendiri, gak diputar-putar gitu kan Pak ya. Bapak Ibu maaf. Ya kita tuh dulu tidak pernah berpikiran punya mobil Pak. Punya motor aja susah Pak. Sepeda aja gak punya. Rumahnya udah goyang-goyang Pak. Bener. Ketika punya mobil tuh sering kali nangis di jalan. Ustadz apa yang pengen Ustadz sampaikan ke sini? Pak bayangkan. Nih ibu-ibu tuh di rumah ongkang-ongkang kaki tok itu yang jual mobil ke saya itu. Dapat pahala. Saya ke Temanggung dia dapat pahala. Saya ceramah kemana dia dapat pahala. Enak banget kan? Nggak usah ngapal materi, nggak usah teriak, nggak usah ceramah gitu kan? Cuma gini-gini aja di rumah. Dapat pahala. Enaknya. Saya habis tenggorokan Pak ceramah. Capek badan Pak, ngantuk di jalan. Belum pula tentu dapat pahala, betul kan? Lah beliau cuma dapat pahala. Enak banget kan? Bener Pak, saya mikir enak banget jadi orang kaya. Makanya kan zaman Nabi ada yang protes tuh. Zahaba ahlud dutsur bil ujur. Ya Rasulullah. Orang kaya tuh loh, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Orang kaya tuh loh, mereka sholat sebagai kami sholat dan mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kata orang-orang miskin di zaman Nabi. Kata Nabi, bukankah aku sudah katakan, bikulli takbiratin shadaqah, tahmidatin shadaqah, ya, bikulli tahlilatin shadaqah, wa qaulin bil ma'ruf shadaqah, bla 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 terus. Bukankah aku sudah katakan, mengucapkan Allahu Akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, alhamdulillah sedekah, subhanallah sedekah, perkataan yang baik sedekah, menyingkirkan duri di jalan sedekah, 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 sedekah dan sedekah. Kata orang-orang miskin apa? Ya Rasulullah mereka juga gitu, mereka zikir. Ya itulah kelebihan orang kaya kata Rasulullah Bapak Ibu. Enak Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita tidak mampu menyediakan rumah layaknya Aisyah di rumah kita, orang-orang yang berdakwah bisa hidup tinggal belajar, maka kita bantulah tempat-tempat di mana itu ada. Benar Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan, saya tuh kalau datang ke sini ngelihat mereka itu kan ya belajar, baca Al-Quran. Kalau mereka di pondok ini bikin dosa, kami dapat dosa? Enggak, karena akadnya di sini mereka beribadah. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau mereka di sini orang belajar dia tidur, Bapak Ibu enggak dapat dosanya. Paham Bapak Ibu ya?
Ya. Jadi kalau misalkan mereka ngaji, Bapak Ibu dapat pahala. Ya, mereka sholat, Bapak Ibu dapat pahala. Dan hebatnya lagi, pahala ini kan misalkan Bapak Ibu nih. Ya, ini misalkan Bapak Ibu nih. Hebatnya lagi, orang tua yang muslim yang sudah meninggal tanpa Bapak Ibu niatkan itu otomatis nyampe. Ya. Misalkan nih Bapak Ibu membantu tersebarnya dakwah. Kalau punya harta, tenaga. Kalau nggak punya cuma ilmu, kan gitu ya. Oke. Bapak Ibu sedekah, orang tua sudah meninggal, tidak ada diniatkan untuk orang tua, maka ini otomatis nyampe. Itu kehebatan anak kandung. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen Bapak Ibu terus mendulang pahala sampai besok. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa anaknya diarahkan ke sana, kalau tidak bisa, artinya anak saya lebih condong nih dunia nih. Anak saya pengen jadi dokter, misalkan, maaf ya. Kan itu enggak salah sebenarnya ya. Kan orang condongnya beda. Ya sudahlah. Saya mulai saja ada pondok saya bantu. Ada tempat belajar Islam saya bantu. Ada rumah disediakan untuk belajar Islam saya bantu. Nah itulah yang dulu dilakukan oleh Asiyah binti Muzahim. Kan Asiyah binti Muzahim gak bikin pondok pesantren. Ya iya Bapak Ibu. Dulu gak ada pondok pesantren. Jangan kata pondok. Beriman kepada selain Firaun aja dibunuh kan begitu. Jadi jangan beranggapan Asiyah binti Muzahim kan gak bikin pondok. Bukan. Tapi beliau menyediakan fasilitas untuk tersebarnya agama Islam. Kalau tidak bisa membuatkan rumah, minimal berpartisipasi. Tak bisa apa-apa, minimal doa. Ya, Bapak Ibu, doa. Bapak Ibu, maaf, saya harus ceritakan, mama saya bukan ustazah. Bapak saya juga bukan ustadz. Betul Bapak Ibu. Bahkan dulu mama saya keluar rumah itu enggak pakai jilbab. Sumuk katanya. Betul. Sholat asar jamak maghrib. Karena sholat asar mama saya itu setelah mandi sore. Saya tanya, kenapa enggak sholat dulu mak baru mandi? Enggak enak, enggak segar. Enggak lama selesai asar azan maghrib. Kan? Benar Pak, Bu. Bukan ustadz dan ustazah. Tapi ketika saya kecil nenek saya berdoa. Nih minimal doa kan? Berdoa, ya Allah mudah-mudahan cucu saya jadi ustadz. Ustadz, mungkin kakeknya ustadz. Kakek sebelah kakek sebelah ibu dukun. 29 istrinya. Paham Bapak Ibu? Jadi saya ada gen ke sana, paham Bapak Ibu? 29. Tuh ya. Sebenarnya lebih ganteng lagi anak saya Bapak Ibu, tinggi putih, mancung, langsung pipit lagi. Masih kecil aja kalau ada dia saya kalah, enggak laku saya Bapak Ibu. Pernah waktu itu kajian di mana gitu. Yang laku itu anak saya minta foto, saya enggak ada orang minta foto. Makanya kalau saya kajian anak enggak saya bawa Bapak Ibu, biar saya laku. Bapak Ibu, kakek sebelah ayah sama. Enggak sholat. Nenek kami, la ilaha illallah. Nah, ada nenek sebelah mama yang beliau mendoakan. Mudah-mudahan cucu saya jadi ustadz. Bapak Ibu, kekuatan doa. Enggak ada gen ustadz saya Bapak Ibu. Bapak saya anggota dewan. Istrinya Bapak Ibu. Kakek, bapak, sama-sama keturunan itu Bapak Ibu ya. Kan slotnya 4 ya Pak Yasir ya. Pak Yasir kata. Kan ayat kan gitu ya. Ibu-ibu langsung gairah aja hilang. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu, doa itu penting. Kalau Bapak Ibu tidak mampu membantu harta, tak mampu membantu tenaga, tak mampu membantu ilmu, ide-ide kreatif, maka doa. Ya. Mau beli mobil ini enggak bisa, dilelang 200 juta misalkan. Enggak kuat taat. Enggak ada uang segitu, pandemi ini misalkan.
Tapi merokok nggak ada cerita pandemi, rokok juga Bapak Ibu ya. Mall nggak ada cerita pandemi kan gitu ya. Misalkan, kan udah doa. Ya Allah mudah-mudahan orang di pondok ini jadi anak soleh, soleha semua, kan bagus. Jadi ustadz dan ustazah semua, bagus. Tapi jangan salah doa Bapak Ibu, Pondok Putra disebut soleha bahaya kan. Nah kemayu nanti jadinya. Assalamualaikum. Ada ustadz kayak gitu, kemayu Bapak Ibu ya. Tuh. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, rupanya kalau Bapak Ibu pengen pesan surga itu betul banyak hadis. Tapi yang sudah terbukti itu yang dilakukan oleh Asiyah binti Muzahim. Ayo Bapak Ibu, manfaat apa, sumbangsih apa, peran apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk tersebarnya dakwah Islam? Kalau Bapak Ibu nggak bisa ceramah, tidak bisa menjadi pimpinan pondok pesantren, Bapak Ibu tidak bisa mengkaji kitab gundul, tidak bisa bahasa Arab, baca Al-Qur'annya juga masih biasa-biasa saja, belum kayak Muzammil misalkan, tidak juga hafal Al-Qur'an, tidak bisa merangkai materi yang bagus, menulis buku juga nggak bisa. Oke? Keluarkan harta, kalau mampu. Oh harta nggak punya tahan, saya petani biasa, petani apa-apa, cengkeh, sama aja. Cengkeh itu nggak biasa Bapak Ibu. Saya orang biasa tahan, petani saya. Nah itu ditanya dulu Pak, petani apa? Tembakau, ngeri juga kan. Berapa punya kebun? 20 hektar, oh gitu kan. Kaya berarti. Bapak Ibu ayo, makanya Nabi pernah bersabda, man lahu malun falyatasaddaq bimalih. Wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Wa man lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Ini urutan kata para ulama. Yang punya harta ikutlah memberikan sumbangsih, memberikan manfaat. Bapak Ibu bahasa Jawanya apa itu? Sumbangsih, memberikan kontribusi. Itu bahasa Jawane apa iki? Kontroboso. Apa Bapak Ibu? Kontribusi, sumbangsi, memberikan manfaat. Apa itu Bapak Ibu? Cuma mendengar anak-anak gitu ya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa berikan kontribusi sumbangsinya dalam harta, kalau bisa. Enggak mampu kata Nabi, ilmu, ide-ide. Abah, kalau pondok ini pengen bagus, betul saya tak punya harta, saya punya ide. Bagaimana caranya? Saya punya kenalan banyak di sana itu orang-orang kaya. Mereka itu suka bersedekah. Ide, ilmu. Agar anak-anak ini sekolahnya bagus, bagaimana kalau saya yang jadi guru bahasa Inggrisnya? Bisa Pak, bisa, saya yang ngajarin. Saya kebetulan lulusan Mekah, bahasa Arab saya bagus, saya yang ngajarin. Itu sedekah ilmu, kontribusi ilmu, sumbangsih ilmu. Harta enggak bisa, ilmu enggak bisa, kuah, tenaga. Bapak Ibu jangan sampai enggak punya kontribusi. Harta enggak, ilmu enggak, tenaga enggak, doa pun enggak. Maka para ulama mengatakan inilah nanti orang-orang yang akan menyesal. Berdoa sepanjang hari pun minta sorga, Allah tak akan beri baginya sorga. Karena dia tidak peduli dengan keberlangsungan dakwah Islam. Bapak Ibu, kita kalau dari zaman Nabi aja, Nabi Muhammad, tidak ada satupun sahabat yang dijamin masuk sorga, melainkan semuanya mereka itu pasti punya kontribusi untuk dakwah Islam. Paham Bapak Ibu ya? Semuanya punya. Abu Bakar kalau Khadijah, baca kitab tentang Khadijah, sampai habis hartanya. Dari orang paling kaya di kota Mekah, bukan wanita terkaya, orang terkaya. Udahlah Bapak Ibu jangan ikut Khadijah, nggak sampai imannya. Abu Bakar gimana Ustadz? Jangan, nggak kuat. Nggak kuat. Abu Bakar seluruh harta disedekahkan, nggak kuat jangan. Saya tidak menyarankan. Jangan nanti yang bawa mobil sedekah, jangan. Takut nggak kuat. Kecuali punya mobil 2, 3 atau punya mobil nggak dipakai. Dalam artian masih ada motor, silakan. Jangan nanti punya motor cuma 1, pergi kerja pakai motor, langsung diwakafkan. Iya kalau dibalas, kalau enggak. Paham Bapak Ibu?
Benar. Karena datang Umar bin Khattab, Abu Bakar sudah diterima seluruh hartanya. Datang Umar bin Khattab, pengen menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku. Apa kata Nabi? Jangan. Keluargamu tidak kuat imannya. Setengah aja. Setengah, Pak. Di kesempatan yang lain turun surat Ali Imran, surat ketiga juz keempat ayat 92 lembar sebelah kiri, baris paling atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kata Allah, maka datanglah sahabat namanya Abu Talha, punya kebun kurma banyak. Di antara kebun kurma yang banyak, disedekahkan satu kebun kurma namanya Buraiha. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kebun kurmaku yang paling bagus, terletak di depan Masjid Nabawi, luas, manis buahnya, lebat tandannya, ada sumber air di dalamnya, strategis tempatnya ya Rasulullah. Inilah kebun kurmaku yang paling bagus, aku sedekahkan di jalan Islam. Kata Abu Talha. Apa kata Nabi? Jangan. Tak kuat keluargamu menerima kenyataan ini. Terus apa yang aku lakukan? Sedekahkan ke keluargamu saja. Walaupun kita berkorban harta, berkorban ilmu, berkorban tenaga, tapi tetap ada takaran. Nekat saya Ustadz, yakin Allah membalas. Apakah selalu balasannya motor dibalas motor? Saya tanya. Enggak kan? Kadang-kadang balasannya iman kita kuat. Iya kalau kita, istri, anak, berantem pula gara-gara sedekah kan? Ini nyata. Suaminya sudah D besar, R besar. Doktor di universitas nomor 2 dulu di Indonesia, kadang nomor 1, kadang nomor 2. Beliau suka sedekah, Pak. Dipanggil saya. Waktu itu belum nikah saya, Pak. Diminta menengahi seorang bapak-bapak sudah doktor, punya istri dan 8 anak. Bayangkan, Pak. Kalau orang di bawah saya usianya enak di atas itu. Gimana Bu? Suami saya ini betul dermawan, suka membagi banyak hal. Tapi kami di rumah ini kelaparan, coba. Jangan itu terjadi. Gara-gara aku pokoknya ikut lelang. Gitu kan. Jangan sampai di rumah tak makan, jual tanah. Nanti tinggal pula di kolong jembatan, jangan. Ustadz, saya nanti ikut lelang. Tapi syaratnya saya tinggal di Zabisa. Oh susah juga kan Bapak Ibu. Kenapa? Saya mau jual rumah, jangan. Itu nekat namanya. Ada takaran. Kalau memang Allah sediakan banyak tanah ke Bapak Ibu, wah tanah, tukar guling aja Ustadz, misalkan silakan Bapak Ibu. Ya, tetap kita ada ukuran. Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu punya hak dan keluarganya juga punya hak. Tetapi kita tetap harus berkontribusi untuk agama. Karena dengan itulah kita bisa memesan tiket di surga dan itu akan Allah kabulkan. Dan itu akan Allah kabulkan. Ini kayaknya sudah 1 jam ya. Betul ya? Sudah 8.50 Pak. Tadi 7.45 saya di sini. Itu ya, saya sampai ke sini 7.30. Tapi ngobrol dulu. Bapak Ibu yang berbahagia. Kita nanti cuma membatasi 2 pertanyaan. Bapak Ibu yang berbahagia. Materi ini sengaja kami kerucutkan karena kalau kita ngikutin hadis itu ada 10 sampai 12 amalan yang bikin kita bisa mesan rumah di sorga. Cuma kalau kita teliti lebih lanjut itu hanya tanda kutip janji dari Rasulullah, konkretnya kita belum ketemu. Misalkan ini nih dia sudah punya rumah di surga karena itu, belum. Yang ada itu malah ini, jelas ayatnya, jelas hadisnya. Paham Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu melakukan sholat duha, bisa jadi niatnya pengen kaya, nggak jadi mesan rumah di sorga. Betul kaya di dunia, tapi belum tentu masuk sorga, gitu loh. Gara-gara dengerin ceramah kan, jaga sholat duha, rezeki lancar. Lah pengen rezeki lancar aja dia. Orang Indonesia kan mikir rezeki itu harta, betul? Padahal rezeki itu Pak anak, sehat, khusyuk dalam sholat, sabar dapat musibah. Itu loh, itu rezeki semua. Paham agama itu rezeki Pak. Itu rezeki Pak. Lah orang kita kan kalau mikir rezeki itu mesti harta, betul? Salah paham kita. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Karena sudah 1 jam, nah nanti lama-lama gitu ya.
Mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini ada kita buka sesi tanya jawab, tapi dibatasi cuma 2 pertanyaan. Ingat Bapak Ibu, Asiyah binti Muzahim, beliau punya banyak amalan. Tapi di antara amalan yang banyak tadi, yang membuat betul beliau dikabulkan pesanannya di surga, apa? Beliau memberikan kontribusi terbaik untuk dakwah Islam. Kalau Bapak Ibu nggak punya rumah dan tidak bisa mendidik anak-anak, maka rumah, pondok, panti, atau orang-orang yang menyebarkan agama Islam, kita ikut membantunya. Urutannya tadi jelas, hadis Nabi. Harta, ilmu, tenaga, doa. Bapak Ibu, kata para ulama itu urutan. Kalau bisa harta, harta dulu, jangan ilmu dulu, harta dulu. Kalau nggak bisa harta, nggak punya baru ilmu. Nggak bisa ilmu baru tenaga, nggak baru tenaga baru doa. Ayo Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang sudah memesan rumah di surga, Allah kabulkan doa kita. Ya, setahu kami di sini banyak yang sedang dibangun, ada pondok, ada masjid, ada apapun lah yang Bapak Ibu tahu. Ayo berpartisipasi, ayo kita berkontribusi, ayo kita memberikan sumbangsih terbaik yang mampu kita berikan. Gitu Bapak Ibu ya. Saya bilang ke Ustadz Umar, sayangnya saya nggak punya uang yang banyak. Kalau saya punya, saya yang beli. Jadi gede bunyinya kan. Ustadz Umar lelang, saya nggak bilang nggak usah dilelang, saya beli langsung, mantap kan. Sayang saya nggak punya Bapak Ibu ya. Kalau sudah punya nanti mungkin berat, jangan doakan begitu. Doakan nanti udah punya tetap ringan. Bapak Ibu ya. Gitu. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudah sampaikan betapa kalau kita membantu tersebar dakwah itu pahalanya luar biasa. Bukan hanya hari ini, bukan hanya kita, orang tua kita, bahkan keturunan kita, kecipratan berkahnya. Mungkin begitu, setelah ini kita tanya jawab, silahkan kalau ada yang mau bertanya, mungkin kita batasi 2 ya. Monggo Bapak Ibu. Ya. Monggo Bapak. Bentar lagi diambilin mic, mungkin adek, Mas, Ustadz. Nah, ini. Ya. Yang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Ustadz Ransi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ustadz ada yang kami sampaikan, tapi ini mohon maaf ini sebenarnya masalahnya klasik. Iya, tidak ada masalah. Enggak masalah. Barusan Ustadz tadi jelaskan ini. Di masyarakat kita itu pahala ini menjadikan sedikit diskusi, terutama bagi teman-teman yang orang tua sudah meninggal, ada suatu acara dikirim untuk ke sana pahalanya orang tua. Termasuk yang kedua, kalau kita sedekah atau infak begitu, secara otomatis langsung juga orang tua. Nah ini mohon pencerahannya lagi Ustadz. Apakah ada hadisnya begitu? Ya. Karena kadang-kadang kita juga tanda kutip agak ragu-ragu ini. Ya. Ini sebetulnya bagaimana kalau kewajiban anak terhadap orang tua berdoa, insya Allah semua yang hadir ini insya Allah Ustadz. Ya. Tapi untuk tadi yang mengeluarkan sesuatu sedekah apa ya, gitu ya untuk orang tua. Ini mohon pencerahannya Ustadz. Ya, saya kira sementara itu Ustadz ini yang saya akan sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih sudah bertanya. Kami jawab dulu nanti baru kita lanjut pertanyaan berikut. Ustadz, tentang ini klasik tentang mengirim ke pahala untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah amalan yang tidak benar. Tapi disampaikan bahwa kalau anak bersedekah, beramal soleh, apapun amalannya otomatis nyampe. Ustadz ada hadis? Ada. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, derajatnya Hasan. Nomor 242. Saya pernah posting ini Pak. Di Instagram tuh pernah posting Pak. Jadi nanti bisa tak screenshotkan gitu lah. Jadi kata Rasulullah SAW ada 7 amalan yang pahalanya tidak terputus sampai kita masuk dalam kubur. Yang pertama kata Nabi, wa waladun salih tarokah. Ingat hadisnya? Wa waladun salihun
tarokahu. Dan anak soleh yang ditinggalkan oleh mayit di dunia. Jadi ketika mayit ini meninggal, dia punya anak soleh yang masih hidup. Itu hadisnya. Lihat. Wa waladun soleh jauh lebih umum daripada kalimat hadis riwayat Imam Muslim. Kan idza mata banu Adam in qata'a min a'malihi illa min thalath. Kan begitu ya? Kalau anak cucu Adam meninggal terputus semua amalan kecuali 3. Yang kita pahami selama ini cuma wa waladun soleh yad'u ilaih, dan anak soleh yang mendoa kepada orang tua. Itu yang betul-betul yang kita selama ini paham. Rupanya Pak, kita kurang piknik hadis rupanya. Saya Pak ketika baca hadis ini Pak, berlinang air mata Pak. Pengen punya anak soleh. Agar kalau saya mati Pak, anak saya melakukan apapun saya dapat pahala Pak. Bener. Alhamdulillah punya anak Pak. Kalau saya ngaji di rumah live streaming, ikut kajian terus Pak. Walaupun kadang ibunya masih di WC, dia turun ke bawah Pak. Gitu loh. Nangis saya baca hadis ini. Kenapa? Ya Allah. Karena ketika hadis ini dipaparkan, para ulama bilang menjelaskan ini, itu anak soleh yang dia tinggalkan. Maksudnya apa? Semua amalan soleh yang dilakukan anak yang ditinggalkan tadi, maka mengalir ke orang tua yang sudah meninggal tanpa diniatkan, tanpa diuntukkan. Mantap kan? Itulah kelebihan punya anak soleh Pak. Itulah kelebihan memahamkan anak kita agama Pak. Itulah makanya Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka Nabi langsung bersabda, fa'abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Setiap anak lahir itu baik, fitrah, welcome to Islam. Maka kedua orang tuanya lah, keluarga besarnya lah, kakek neneknya lah, sekolahnya lah, lingkungannya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ustaz Abdul Somad ketika ceramah menyampaikan di sini, ada orang bajunya Islam, isinya Yahudi. Ada orang bajunya Islam, isinya Nasrani. Ada orang bajunya Islam, isinya Majusi. Apa itu Yahudi Ustaz? Punya ilmu, paham ilmu, tapi tak mau beramal. Apa itu Nasrani Ustaz? Rajin beramal, tak punya ilmu. Apa itu Majusi Ustaz? Keras, ekstrim. Itu Majusi. Jadi kalau kita ekstrim jangan bangga, paham Bapak Ibu ya? Nah rupanya Masya Allah, anak soleh yang kita tinggalkan itu walaupun tidak mendoakan kita. Karena gini Pak, dalam kitab Al-Kabair ditulis oleh Imam Az-Zahabi, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, judulnya Syarhul Kabair. Apa kata beliau? Termasuk dosa besar kepada orang tua ketika dia tidak mendoakan orang tuanya. Coba. Jadi mendoakan itu bukan ibadah biasa untuk orang tua yang sudah meninggal. Wajib Pak. Kita punya orang tua sudah meninggal, tidak didoakan, dosa Pak. Dosa besar rupanya. Saya ketika baca, Masya Allah. Terus hadis tadi perginya kemana? Oh rupanya doa yang dimaksud di sana adalah setiap ibadah itu rupanya otomatis nyampe. Ustadz yang di awal tadi bahwa mengirim pahala itu ada yang mempermasalahkan. Lah yang mengirim pahala dipermasalahkan itu adalah baca Al-Quran. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami ditulis oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Ya, ada 2 pendapat. Dari 4 mazhab ada 2 pendapat. Ya. Mazhab Syafi'i, Hambali, kalau kami tak keliru ya, nanti boleh dibaca lagi. Mengatakan sampai. Kita baca Al-Quran diuntukkan untuk orang tua sampai. Tapi 2 lagi, Hanafi, Maliki bilang tak sampai. Terjadi perdebatan Profesor Dr. Salim Badri dengan Dr. Buya Yahya tentang mengirim pahala dengan membaca Al-Quran. Profesor Dr. Salim Badri bilang bid'ah. Tapi kalau Dr. Buya Yahya bilang ini khilafun kabirun bainal ulama. Perbedaan besar di antara ulama. Kalau ulama beda pendapat, maka tidak boleh saling menyalahkan. Ini sama dengan kunut subuh. Celana, cadar. Ibu di sini mazhab fikihnya apa, Bu? Mazhabnya apa? Apa gitu ya. Syafi'i kan, Bu? Syafi'i kan? Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, cadar itu wajib. Hanafi, Maliki bilang cadar tak wajib.
Maka cadar boleh, tak cadar tak apa-apa. Yang penting pakai jilbab. Paham Bapak Ibu? Ntar kalau pakai cadar tok boleh? Enggak boleh. Pakai cadar tok. Bahaya. Ibarat pakai masker. Paham Bapak Ibu ya? Itu perbedaan yang tidak boleh saling menyalahkan. Harus menghargai. Ada ustadz di zaman Nabi? Ada. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalian jangan sholat asar kecuali sampai ke kampung Bani Quraidah. Pergilah 10 sahabat kurang lebih. Di tengah jalan Pak, masuk waktu sholat asar. Sebagian sholat di perjalanan, sebagian menunda sholat sampai di kampung Bani Quraidah. Dipanggil dua-duanya. Kenapa kamu sholat di perjalanan? Ya Rasulullah, di tengah perjalanan waktu sholat masuk dan engkau mengajarkan kami sholat di awal waktu. Tidak mungkin engkau meminta kami mengundur sholat. Betul kata Nabi. Kenapa kalian sholatnya telat? Kan engkau bilang jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Dua-duanya betul. Coba. Maka ulama itu terbagi dua dalam memahami dalil Al-Quran, hadis. Ada dua. Satu apa adanya, dua dianalisa, dibedah. Ada tak contoh lain? Ada. Memakai tongkat ketika khutbah Jumat. Mazhab Syafi'i apa adanya, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah kalau berkhutbah membawa tombak, membawa busur panah, membawa pedang. Maka kata mazhab Syafi'i sunnah pakai tongkat. Mazhab Maliki bilang itu ketika itu mimbarnya tak ada tempat memegang. Kalau sudah ada tempat memegang tak perlu lagi tongkat. Maka tidak perlu pakai tongkat. Coba. Kan enak Pak. Itu perbedaan yang kita tidak perlu berbeda dan bertengkarlah. Nah itu yang dipermasalahkan itu mengirim pahala baca Al-Quran 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu ulama beda pendapat. Pak saya tidak melakukan ritual itu. Tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena Tawus seorang tabi'in pernah membolehkan itu. Beliau ini ulama Pak. Jadi saya tidak melakukan itu. Tapi saya tidak mencelanya. Contoh lagi azan di kubur orang meninggal dunia. Ingat ya. Saya tidak pernah Pak, ada keluarga meninggal, saya tidak mengazankan. Tapi kalau ada tetangga, ada keluarga, ada orang di kampung meninggal, diazankan di kubur, saya tak permasalahkan. Kenapa? Namanya Al-Asbahi, ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengkias, menganalisa. Apa kata beliau? Kalaulah bayi lahir diazankan, maka tak ada salahnya orang meninggal diazankan. Begitu. Enak kan? Bukan masalah. Kemudian, oh ini perbedaan pendapat. Kunut subuh ada Ustaz. Syafi'i, Maliki bilang sunnah kunut subuh. Hanafi, Hambali bilang tak ada kunut subuh. Terus bagaimana Tan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kamu sholat, imamnya kunut, kamu ikut kunut. Imam angkat tangan, kamu angkat tangan. Tapi kalau kamu sholat, imam tak kunut, kamu tak perlu kunut. Tak perlu pula di belakang. Subhanallah, subhanallah, Anda perlu. Bapak Ibu ya. Cadar sudah, kunut sudah. Gerak-gerak sama tahiyat itu. Kalau mazhab Hanafi bergerak-gerak itu ke kiri ke kanan Pak. Karena kalau begini turun naik namanya. Bergerak-gerak ke kiri ke kanan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari awal. Tapi kalau mazhab Maliki bergerak-gerak dari awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau mazhab Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syafi'i. Mazhab Hambali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi bergerak-geraknya ketika solawat dan doa. Silakan Pak, itu sunnah. Tidak bergerak solatnya sah, bergerak-gerak solatnya sah. Yang enggak boleh itu bikin lafal Allah. Paham Pak ya? At-tahiyatul mubarakatus. Nah, Pak. Beda wajar kan. Saya Pak dulu Pak, belum ngaji, belum mondok Pak, saya dulu Pak. Kata Ustadz, saya tanya, Ustadz mengapa kalau tahiyat tangannya bergerak-gerak Tad? Katanya lebih sakit, kata Nabi, lebih sakit bagi setan daripada dipukul dengan besi.
Logika saya Pak, akal saya Bu. Kalau begini saja sakit, lebih cepat lebih sakit. At-tahiyatul mubarakatus, salawatut thayyibatul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah. Bodoh aja saya Pak, saya yang bodoh. Itu akal namanya. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kita tidak perlu bertengkar. Jadi memang, nah Ustadz kalau saya mengambil yang tak boleh, boleh. Boleh. Itu memang hal yang kita boleh berbeda pendapat. Tapi kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka memakai mayoritas yang dipakai oleh warga setempat. Kalau warga kunut dia kunut. Kalau alat zikir tasbih itu gimana Ustadz? Syekh Albani beliau mengatakan al-musabbiha bid'iyah. Tasbih itu bid'ah. Tapi Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin beliau mengatakan annal musabbihata laisa amrun bid'iyatun walakin wasilah. Tasbih itu enggak bid'ah, itu cuma wasilah. Jadi boleh dipakai salat. Lah bukan salat, zikir. Salat pakai tasbih bahaya, Pak. Allahu Akbar, bahaya, Pak. Zikir, Pak. Nah, zikir pakai tasbih boleh kata Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Itu perbedaan yang kita boleh beda Pak. Pakai peci boleh, songkok nasional boleh. Pakai apa lagi Pak? Nah, kalau saya ini, kalau itu peci nasional saya swasta ini Pak. Nah ini swasta. Yang nggak boleh jangan pakai topi di kedepanin aja Pak. Susah sujud kan? Itu. Atau pakai topi Natal itu nggak boleh. Begitu Bapak ya. Jadi itu memang terjadi perbedaan. Tapi tentang mengirim pahala dalam membaca Al-Quran, itu loh. Waktu-waktunya bagaimana? Memang ada yang membolehkan, tapi saya jujur tidak melakukan itu. Saya hanya berpegang, oh ini hadisnya Hasan, ini Sahih, udah saya ngikut ini aja. Perkara saudara saya ada yang melakukan yang lain, saya tidak permasalahkan. Karena Bapak Ibu, orang yang sukses di akhir zaman ini, hanyalah orang yang bisa mengapresiasi semua usaha dan kebaikan orang lain. Ketika kita menghilangkan kebaikan orang, cuma salah yang kita lihat, maka kita gagal di akhir zaman. Ibu-ibu maaf sebelah sana panas ya? Waduh kasihan. Ya mudah-mudahan besok, mudah-mudahan panasnya nanti jadi balas surga begitu Bapak Ibu ya. Karena sebelah sini kan panas ya. Mungkin terakhir ya, satu lagi kalau ada. Mungkin ibu ya di sana. Oh ini ibu mau, ibu atau anak kecil? Ini ada anak kecil mau bertanya. Coba anak kecil dulu nak Bapak, anak kecil. Waalaikumsalam. Tuh coba pakai mic dulu, biar semuanya dengar. Coba. Belum dengar, Ustadz nggak dengar. Assalamualaikum Ustadz, Kalista mau tanya. Memesan rumah di surga untuk anak-anak gimana? Oh iya, bagaimana anak-anak mesan rumah di sorga? Susah ya Bapak Ibu. Khusus anak-anak enggak usah mesan rumah di surga. Kalau meninggalnya masa anak-anak sudah punya rumah di surga. Kalau meninggalnya masih anak-anak. Cuma enggak boleh anak-anak kemudian nakal. Aku sudah punya rumah di surga. Iya kalau meninggalnya masih kecil. Kalau gede gimana? Paham Bapak Ibu ya? Jadi anak kecil itu belum balik maka kalau meninggal, mereka sudah punya rumah di surga, dipastikan oleh Nabi SAW. Tapi kalau sudah besar, maka nanti dia tadi dihisap. Begitu ya, adik kecil. Mungkin ibu yang di belakang kasih mic. Yang di belakang sana. Dekat papan tulis, iya di sana. Dah, ini terakhir. Iya. Iya, monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Kili berasal dari Semarang. Oh Semarang Ibu? Ya, dari Semarang ke sini? Ya, alhamdulillah kemarin kami bertamu, terus menginap, rezeki kami bisa mengikuti kajian Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillah. Ini ya Ustadz, saya mau bertanya, mungkin kelanjutan dari adik tadi nggih. Saya punya 2 putri, alhamdulillah semuanya sudah diambil Allah. Nah, putri saya yang pertama masih bayi,
saya yakin insya Allah sudah mempunyai rumah di surga. Kemudian putri saya yang kedua, beliau berumur 11 tahun, tapi waktu itu sudah balik. Saat balik beliau sakit, kemudian cuci darah selama 11 bulan, kemudian meninggal. Nah, yang saya tanyakan untuk putri saya ini, apakah untuk putri saya ini Kaila membutuhkan transferan pahala? Nah, selama putri saya sakit, karena putri saya sakit, kemudian saya mau punya ide untuk memberikan nasi bungkus untuk para pasien dan pengantarnya. Nah, itu kan suatu amalan nggih, pahala, dan itu masih kami lakukan sampai sekarang di rumah sakit Karyadi setiap hari Jumat. Nah, apakah amalan itu bisa kami transferkan untuk putri saya? Gitu aja nggih Ustadz, mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil yang belum balik meninggal bukan insya Allah masuk surga. Kalau hadis Nabi pasti masuk surga. Walaupun dia anak orang non muslim. Jadi kalau insya Allah itu kan bahasa kita, Allah tidak menjanjikan. Allah masih mempertimbangkan, kan gitu ya. Tapi kalau hadis tadi bukan. Di surga tempatnya. Kata-kata di surga itu pasti. Jadi ibu yang anaknya masih bayi meninggal, itu nunggu ibu nanti sama bapak. Kalau bapak sama ibu ikhlas, nunggu dia nanti. Dia yang akan membantu salah satunya. Itu bapak dan ibuku, ya Allah. Dulu dia ikhlas, aku diambil olehmu, ya Allah. Coba. Tat, kalau anak saya baru balik, usianya baru 11 tahun, Tat. Baru balik, Tat. Kemudian meninggal dunia. Kalau balik itu kan sudah mukallaf. Pak, Bu, mukallaf itu bukan hanya balik. Dalam ilmu usul fikih, mukallaf, orang itu disebut berdosa ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan, itu disebut mukallaf, bukan hanya balik. Balik itu hanya salah satu dari syarat mukallaf. Apa aja Ustadz yang lain? Ngerti ilmunya. Lawan anak kecil belum paham apa Ibu ya? Baru balik saja, belum tahu ilmunya. Dosa enggak? Enggak. Berarti bagaimana? Pak, Bu, yang bikin kita masuk neraka itu dosa. Makanya kenapa anak kecil itu masuk surga? Karena enggak punya dosa. Itu. Nah ini pertama. Yang kedua, Ustadz, butuh enggak dia transferan pahala? Malah sebenarnya anak kecil, kemudian baru balik, kemudian belum juga paham agama sebenarnya, baru tahu dikit-dikit. Itu sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau orang tuanya ikhlas, bukan anak yang membutuhkan orang tua. Sebenarnya orang tua yang butuh anak itu nanti. Karena dia menjadi berkah untuk kedua orang tua. Ustadz, kalau anak saya punya inisiatif baik, amal soleh, sedekah, bla 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 bla, kalau kami lakukan pahala dia dapat. Itu disebut sedekah ilmu. Bapak Ibu ya, dulu pernah membiasakan sedekah kemana begitu ya, ke panti mana, pondok mana misalkan, terus itu dilestarikan, maka pahala transfer terus. Bapak Ibu yang berbahagia, gitu ya. Nenek saya yang membesarkan saya, itu paling suka saya belajar Al-Quran. Paling suka saya baca Al-Quran. Suatu hari ketika saya sudah di kota, nenek saya di kampung di desa. Pulanglah saya, nenek saya bilang, Ransi bacalah Al-Quran. Nenek mau dengar Ransi baca Al-Quran. Cuma karena saya nakal Pak, Bu, saya enggak baca Al-Quran, saya main. Sampai akhirnya meninggal nenek saya, Bapak Ibu tahu yang paling pertama saya ingat apa? Baca Al-Quran. Ketika saya masuk pondok, saya tanya sama Ustadz, dulu nenek saya ngajarin sholat, dulu ngajarin saya baca Al-Quran. Sekarang kalau saya baca Al-Quran, saya sholat, saya berbuat baik, dapat enggak nenek saya transferan pahala? Dapat. Ajaran baik, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu tidak harus baca Al-Quran, cuma ngasih ide, nyuruh, ngasih fasilitas. Itu termasuk. Paham Bapak Ibu ya? Subhanallah. Makanya Bapak Ibu maaf itu ya. Saya kalau baca Al-Quran itu di rumah sendiri mesti seringnya nangis. Kenapa? Oh ya ingat nenek saya.
Orang mungkin puji saya baca Al-Quran. Banyak orang senang saya baca Al-Quran. Tapi ada orang yang dulu ngajarin dan pengen saya bagus baca Al-Quran, malah tidak bisa mendengarkan. Wah Bapak Ibu Masya Allah ya. Itu sesuatu kesedihan yang sampai kayak saya meninggal mungkin itu ndak ada ujungnya. Karena setiap saya baca Al-Quran sendiri mesti menangis. Begitu, menangis ya dulu nenek saya pengen saya baca Al-Quran, pengen dengerin. Tapi nggak pernah bisa, makanya nih anak-anak muda nih. Jangan tunggu orang yang kita cintai meninggal baru kita kemudian bisa berbuat baik untuk mereka. Saya selalu bilang begitu. Karena nanti menyesalnya nggak ada ujung. Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, semuanya lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan kita di sini semuanya Allah bebaskan dari berbagai macam bentuk niat jelek, niat buruk. Mudah-mudahan dengan itu Bapak Ibu kita semua bisa bertetangga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan, dari kami cukupkan. Nanti ada Abah Heri ya akan menyampaikan mungkin pengumuman itu. Jadi mohon ditunggu sebentar. Mungkin begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Jangan bosan Bapak Ibu ya. Itu jangan bosan. Besok ajak temannya, ajak keluarga, ajak saudara, ajak tetangga. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sesi saya langsung kepada poin yang ingin kami sampaikan berupa informasi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan apa yang tadi menjadi ilmu yang Allah titipkan lewat Al-Ustadz terkait dengan memesan rumah di surga, Masya Allah. Maka ketika mendengar materi-materi yang seperti ini seringkali kita itu benar-benar bergetar, tergugah. Bagaimana nikmatnya kelak di yaumul akhir ketika melakukan amalan, misalnya beberapa waktu yang lalu ada hamba Allah yang dipilih untuk mewakafkan tempat ini misalnya gitu ya. Satu pekan berapa kali ada kegiatan massal seperti ini. Setiap hari ada berapa aktivitas ibadah di tempat ini. Maka betapa nikmatnya. Kayak tadi disampaikan oleh Ustadz Ransi, memberikan mobil gini-gini Ustadz sampai teriak-teriak gitu kan. Yang di rumah Masya Allah dapat terus transferan pahala, investasi yang luar biasa. Bagaimana yang memberikan fasilitas-fasilitas dakwah ya kan, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ransi. Mereka orang-orang yang memesan rumah di surga. Maka karena ibrah tadi, karena perintah Allah tadi, hari ini salah satu di antaranya kita ingin mempraktekkan ilmu. Bagaimana kita bisa ittiba, memesan rumah di surga, insyaallah. Maka informasi yang akan saya sampaikan yaitu insyaallah pada tanggal 17 Agustus besok Yayasan Subulus Salam Nusantara akan berikhtiar memulai pengecoran dak untuk aula dan asrama Zabisa Putri yang ada di Desa Walitelon. Mulai tanggal 17 Agustus. Belum tentu itu langsung sudah bisa aktivitas cor, tapi mulai penyiapan, mulai pembelian material dan sebagainya. Insya Allah tanggal 17 Agustus besok kita mempunyai niat untuk memulai pengecorannya. Maka kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz, kalau andai kata Allah belum bisa menitipkan yang pertama harta, yang kedua ilmu, yang ketiga tenaga, bisa memberikan
apa yang bisa dikontribusikan. Misalnya tadi informasi lewat WA panjenengan, lewat lesan panjenengan bisa disampaikan kepada sanak saudara, teman kerabat. Di sana akan ada aktivitas ini. Yuk, nek jenengan mau, kalau panjenengan ingin terlibat, saya berikan informasinya. Insya Allah valid, bisa langsung datang ke lokasi, bisa datang ke kantornya ada di Manding, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan panjenengan semuanya. Ya, maka silahkan mari berkontribusi kaitannya dengan informasi yang sudah tadi saya sampaikan. Masih banyak informasi yang lainnya, sebagaimana contoh informasi di kajian Jumat sore yang lalu bahwa tempat ini terselenggara segala aktivitasnya, diantaranya niatannya untuk menjadi milik kita bersama. Salah satu ikhtiar bagaimana agar tempat ini menjadi ladang amal solih kita bersama, maka kami sudah menyiapkan kotak-kotak infak yang bisa dibawa pulang panjenengan semuanya apabila yang menghendaki. Nanti teknisnya insya Allah akan kami sampaikan ketika Bapak serta Ibu menemui kami untuk memiliki kotak infak tersebut. Mungkin hanya satu informasi itu yang ingin saya sampaikan, karena kalau sekedar informasi itu kurang kuat. Maka karena saya ingin terlibat di dalam peran, maka sekedar informasi saya syukuri gitu kan. Saya masuk naik ke panggung hanya memberikan informasi. Nah, ya kan? Tapi ini kan sebuah kontribusi. Tapi agar kontribusi menjadi lebih maksimal, maka butuh motivasi. Maka informasi saya adalah puzzle saya, tupoksi saya. Maka ada tupoksi yang lain yang akan bermanfaat menjadi penambah semangat, yaitu motivasi. Maka informasi mungkin hanya itu, simpel kan? Nah, kadang-kadang orang beramal soleh itu bisa simpel, tapi jangan sampai kita meremehkan hal yang simpel. Bisa jadi Allah ridho dengan yang simpel diambil, yang rumit juga diambil. Dari amanah yang Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, Allah alam bisawab. Apa yang bisa kita lakukan saja. Maka diantaranya nanti ada beberapa teknis, misalnya ini ada formulir. Misalnya nanti ada juga berupa ya semacam komitmen gitu. Misalnya andai kata Bapak serta Ibu sekalian di sini, aku pengen ikut, nah, tapi hari ini kan belum bawa, misalnya kayak gitu. Nah, nanti ada amplop yang bisa diambil, Bapak serta Ibu bisa menuliskan di situ nama, nomor telepon, komitmen, saya ingin membantu pengecoran atau pembuatan dak untuk Yabisa Putri dengan dalam bentuk misalnya seperti itu, uang 2 miliar rupiah misalnya kayak gitu ya. Berkontribusi dalam bentuk, nah terserah Bapak Ibu, dalam bentuk 2 ember misalnya gitu. Karena nanti material itu butuh diangkut pakai ember, terserah ya. Saya berikan contoh yang ringan 2 ember, saya berikan contoh yang berat, rodo berat 2 miliar. Maka boleh Bapak Ibu pilih yang 2 miliar atau 2 ember, terserah Bapak atau Ibu. Tapi yang paling penting lagi nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Umar Faqihuddin agar lebih memotivasi kita. Biasanya kita berakhir di dalam majelis Ahad pagi itu di jam 10 sebagaimana Ahad kemarin. Maka insya Allah kita selambat-lambatnya sampai jam 10 siang. Semoga duduknya kita bersama di tempat ini menjadi bagian dari apa yang nanti menjadi saksi di hadapan Allah, agar Allah kumpulkan kita kelak di jannah-jannahnya Allah. Allahumma amin. Ada tadi yang diinformasikan ini mobil tidak salah parkir gitu ya. Nah, salah satunya informasi yang saya sampaikan diantaranya mobil ini diniatkan, diakadkan, bahkan belum diniatkan, sudah diakadkan kepada panitia pondok atau panitia pembangunan. Kebetulan tadi malam saya yang mewakili bersama Ustadz Umar, mobil ini rencananya akan diwakafkan untuk pembangunan yang putri tadi. Nah, jadi sudah ada contoh yang mengawali gitu kan. Tadi malam datang hamba Allah
menemui kami akadkan bahwa mobil kami ini akan kami transaksikan kepada Allah untuk dijual. Ketika nanti laku, maka uang hasil penjualannya akan ditasarufkan, dialokasikan ke biaya pembangunan rumah tahfidz putri yang baru dibangun, seperti itu. Maka nanti bagi bapak dan ibu yang di sini ternyata ada saudara atau panjenengan sendiri yang ternyata berkenan untuk membeli mobil ini, ya kan, sebagai ikhtiar aku ki arek tuku mobil kan. Nah, iki kebetulan ya, membeli mobil sekaligus beramal soleh, ya kan, men segera cair, segera bisa beli material, seperti itu kan. Nah, wis aku tak menutup mata dari keinginan mobilku yang bentuknya seperti apa, ini aja cocok buatku, nanti tak beli, saya temui, bisa menemui saya di lain waktu, nanti lusa atau nanti malam, terserah panjenengan semua bisa bertransaksi dengan kami apabila menghendaki mobil ini menjadi milik bapak atau ibu yang harapannya nanti memperlancar dakwah, memudahkan mendapatkan atau memudahkan kita untuk berkontribusi, di mana hakikatnya kita memesan rumah di surganya Allah Ta'ala. Tidak panjang dan lebar karena kembali ini hanya sifatnya informasi, yang agak panjang insya Allah motivasi. Maka kepada Al Ustadz Umar Fakihuddin, monggo bisa diwakili dari lembaga Yayasan Subul Salam Nusantara ini untuk memotivasi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di sini agar harapannya lebih semangat dalam beramal soleh. Informasi dari kami cukupkan sampai ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma asrah sudurana wa tazawaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah merasa lelah. Mudah-mudahan juga sudah merasa lapar gitu ya. Tapi kita senasib gitu ya, lapar Pak ya, sesekali ngerasakan lapar di jalan Allah, lelah di jalan Allah. Karena yang lapar di jalan maisah ya banyak gitu ya, yang lelah di jalan maksiat lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga menyengaja lelah, menyengaja lapar di dalam proses di jalan Allah SWT. Dan saya juga tidak ingin memperpanjang pembicaraan karena kalau semakin siang semakin logistik kita berkurang. Kalau logistik berkurang bagaimana nak? Logika juga berkurang gitu ya, karena logistik mempengaruhi logika gitu ya. Jadi kalau makin lapar tuh makin nggak konsentrasi gitu, maksudnya begitu ya. Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa ini tidak salah parkir ya. Menurut Bapak Ibu dalam penglihatan panjenengan berapa jumlahnya? 1 kan? Sebenarnya 5, karena tulisannya limo. Saya mau bilang 1 ya limo begitu ya. Ini mereknya Toyota Limo gitu loh. Dilihat di BPKB ya limo. Ini belum ditawarkan sudah nilainya berkali lipat. Kita membeli 1 tapi dapatnya limo. Di BPKB tahunnya 2009. Tapi kalau bisa tahunnya 2020, bahkan tadi malam masih grace tahunnya. Karena baru datang tadi malam, baru tadi pagi dicuci juga begitu ya. Dan tidak banyak yang berani memuliakan mobilnya untuk diparkir di depan ini. Nah percaya silahkan Ahad besok buktikan siapa yang berani parkir di sini.
Saya akan lelang sama. Tadi Ustaz langsung aja pikir-pikir, parkir sama sini, sana aja gitu ya. Nggak apa-apa, motor juga boleh kok parkir di sini. Asal jangan anak gitu, salah parkir bahaya itu ya. Anak diwakafkan bahaya itu. Terus gimana nih lelangnya gitu ya. Saya tanya sama yang bersodakoh, disebut sodakoh karena Ustadz saya ingin hasilnya untuk membangun pondok putri. Ingin berbuat cerdas rupanya, nggak mau kalah dengan kita itu ya. Belinya ini 60 juta. Terus mau dijual berapa? Saya enggak tahu harga mobil. Terserah Bapak Ibu mau beli berapa. Mau dibayar 60 juta ya boleh, mau dibayar 2 kali lipat dari 60 juta juga enggak masalah, kami ikhlas. Kami ikhlas. Tapi sudah kasih wanti-wanti tidak boleh membeli 10 kali lipat dari harga beli. Kenapa? Itu wilayahnya sana. Jangan nyaingi gitu ya. Itu wilayahnya sana. Tapi kalau pengen berpahala seperti itu bisa. Silahkan nanti dibeli. Setelah itu disampaikan kepada Ayah Heri, Ustadz silahkan dipakai yayasan. Nanti kalau dilelang lagi tak beli lagi gitu ya. Dibeli lagi, kasihkan lagi beliau, silahkan dipakai lagi ya. Terus dilelang lagi, dibeli lagi begitu ya. Lo nggak rampung-rampung begitu ya. Kayaknya kok asik begitu ya. Saya membayangkan aja asik begitu ya. Asik begitu ya. Dan ini awal yang baik, mudah-mudahan sunatan hasanah, memberikan contoh yang baik. Jadi kalau kesini itu ya ada sesuatu sesi, bukan hanya door prize, tapi bentuknya adalah bagaimana kita menawarkan amal soleh, mensuguhkan kepada kita semua. Semua itu maksudnya saya termasuk di dalamnya. Mensuguhkan semua amal yang kira-kira itu bisa memberikan kesempatan kita beramal soleh dan berkontribusi di dalamnya. Ya. Maka siapa-siapa Bapak Ibu yang menginginkan ini, saya kalau siapa yang mau begitu kok nggak enak begitu. Nanti silakan ketemu aja saya, Ustaz, saya mau ngasih sekian. Monggo. Bagaimana kalau 5 juta? Boleh. Silahkan. Bayarkan sekarang 5 juta, nanti 5-5-nya ditransfer gitu ya. Juga apa? 3 juta kayak Ustaz Rasid, boleh, enggak apa-apa, kita baikkan orangnya. Yang 57 ditransfer, ya enggak apa-apa begitu ya. Misalkan hari ini 3 juta, kemudian seminggu kemudian sisanya juga enggak apa-apa gitu ya, kan baik gitu ya. 25 juta enggak apa-apa, tapi seminggu kemudian atau sebulan kemudian juga enggak apa-apa gitu ya. Enak ternyata. Lelang di sini kok enak banget ya, memang enak gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, butuh kita itu untuk memenuhi kuota hati. Kalau tadi sudah disampaikan kuota logika. Percaya enggak kalau diganti Allah? Percaya. Kalau enggak percaya masalah gitu loh ya. Yang menjanjikan sedekah itu dipahalai itu yang menjanjikan matahari terbit dari timur sana. Tapi bagaimana mungkin kita itu percaya besok pagi itu terbit matahari, sementara kita ragu kalau sedekah itu akan diganti. Padahal yang menjanjikan sama. Iya ya, engko nek diganti lah nek ora. Bahaya itu. Ayatnya jelas. Lewat Rasul lebih jelas lagi, perbuatan Rasulullah jelas, perbuatan para sahabat jelas. Kalau kurang yakin lagi, tanya yang sudah sedekah ke sini, tanya yang sudah wakaf ke sini, hasilnya seperti apa. Bahkan yang pernah mewakafkan tanah ini, hasilnya seperti apa, dahsyatnya kayak apa. Saya justru khawatir kalau seperti ini bukan nanti nggak diganti. Saya khawatir kalau cepat kaya. Sudah saya ingatkan yang semalam bersedekah itu, jangan terlalu sering kayak begini, nanti cepat kaya, ini bahaya itu. Sampai nolak-nolak itu kan nggak enak ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu pernah cita-cita punya apa, pengen miskin. Pernah dengar ceritanya kan? Nyari momentum bagaimana miskin. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kesempatan itu datang. Waktu itu perang Tabuk. Para sahabat diinformasikan kemungkinan lama. Maka punya stok kurma yang banyak. Ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Dan kurma itu busuk. Inilah momentum yang luar biasa itu menurut Abdurrahman bin Auf. Inilah waktunya. Maka diborong semua kurma
sahabat yang busuk-busuk itu tadi. Begitu sudah diborong semua, terwujudlah cita-cita untuk miskin itu. Habis hartanya, ganti dengan kurma-kurma busuk. Rupa-rupanya di daerah Yaman terjadi pagebluk, pandemi, sakit. Kemudian diteliti oleh ahli kesehatan, obatnya itu adalah kurma busuk. Apakah itu kebetulan? Tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla. Dicarilah siapa yang punya stok kurma busuk untuk satu negara. Ketemunya Abdurrahman bin Auf. Maka ditawar 2 kali lipat, tidak dikasihkan karena niatnya pengen miskin. 3 kali lipat, enggak dikasihkan, niatnya pengen miskin. 10 kali lipat, ya dikasihkan Pak, ya dipaksa 10 kali lipat dikasihkan. Akhirnya gagal maning gitu loh, jadi mau miskin tuh. Jadi kaya, lebih kaya lagi gitu ya. Tapi ini cerita Abdurrahman bin Auf, don't try at home. Jangan coba-coba ya. Kita itu enggak usah niat miskin, itu sudah arahnya, rutenya itu jelas gitu ya. Rutenya itu sudah mengarah ke sana, pakai niat-niat segala, sudah enggak usah niat-niatan Pak. Salah satu doa dari 122 doa di doa menurut Rasulullah, dan ada dalam ayatnya itu ada satu doa yang saya itu masih takut mengucapkannya. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Tak lewati terus Pak itu. Urip bien. Lah, salah satu doanya itu bunyinya menakutkan loh. Nggak usah diminta, itu arahnya ke sana. Allahumma ja'alni miskinan, ahyini miskinan, dan nanti bangkitkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Coba Pak, ndredeg nggak? Walaupun sarahnya ada, tapi nek kelewat itu loh ya. Ini sarah ya, nek nggak pas beneran kan gimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu harganya mau turun dari itu nggih monggo, terserah begitu ya. Ya nanti di sana saja ngobrolnya enak, nanti kita kasih kopi, yang kita kasih doa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Doa kami begitu ya, bukan doakan jenengan gitu ya. Bahwa nanti hasilnya akan lebih dari seperti Masya Allah. Silahkan dibuktikan bagaimana janji Allah itu terbukti di dalam kehidupan kita, agar kuota hati itu isinya yakin. Kalau cuma kuota logika itu percaya. Percaya berapa kali tidak pernah terwujud karena belum yakin. Kenapa belum yakin? Karena belum terbukti dan belum dibuktikan. Belum dibuktikan. Begitu untuk informasi mobil singkat, saya tunggu mobil selanjutnya begitu ya. Di tempat yang sama, dimuliakan di hadapan semuanya ya. Boleh Accord juga boleh ya. Avanza juga boleh begitu ya. Alphard juga boleh begitu ya. Atau Camry juga boleh, mobil yang lain. Kita senang kok menawarkan seperti ini, itu senang. Bagi Bapak Ibu yang tidak berkehendak ingin ikut lelang seperti ini, tadi sudah disampaikan sama Ayah Heri, ada amplop-amplop yang isinya kosong. Jadi kalau ngisi kosong itu sebenarnya sederhana ya. Cuma ngambil pulpen terus nulis itu aja. Ya kan? Kalau dikasih amplop isinya kertas kosong itu sederhana, tinggal diambil pulpennya terus nulis gitu aja. Ya sudah itu aja. Mau ditulis 1 juta boleh, kemudian agak ngantuk-ngantuk 1 juta terus ketambahan 0 ya boleh gitu ya. Waduh, maaf, khilaf. Harusnya 1 juta, lah ini nolnya, ya itu. Lah terus gimana ini? Ya sudah, sesuai dengan yang tertulis saja. Kan enak kalau kita tuh salah masuk gitu ya. Tahu-tahu dimasukkan surga. Aduh, lo kok saya terjebak ke surga gitu. Keluar enggak Pak? Terjebak masuk surga itu keluar enggak? Ya sudah di sini aja. Saya ke sini tuh niatnya ngaji, dapat snack, dapat minum. Enggak taunya suruh sedekah. Saya terjebak dalam kebaikan. Padahal kita itu punya kaidah, jamaah kami, tamu-tamu kami, sahabat-sahabat kami, kalau masuk ke Zabisa itu memang kita jebak. Enggak hanya dijebak, diikat. Enggak hanya diikat, dijiret. Dijiret kurang, diidik-idik. Terus mau kemana itu ya? Karena kalau enggak dipaksa masalah. Ya.
Tadi sudah diceritakan ilmunya luar biasa, Masya Allah ya. Tapi kalimat tabiin itu sederhana untuk menjadi closing statement dari saya itu ya. Tidak ada rumah di surga kecuali yang kita bangun dari dunia. Itu perkataan tabiin. Tidak ada rumah di surga sana kecuali yang kita bangun di sini, di dunia. Entah dengan cara apapun kita membangun. Ini tidak seperti ketika kita menikah, nanti nikah kan dibuatkan rumah sama mertua. Itu harapannya, ternyata belum tentu. Sama mertua aja belum tentu, apalagi nanti di sana. Daripada kita spekulasi, mending buat di sini. Ini untuk batu batanya, ini untuk semennya gitu ya. Ini untuk ini dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amplop sudah disiapkan? Panitia, amplopnya sudah disiapkan belum? Oh sudah dibagi. Oh dibagi aja. Oh kita sabar nunggu kok amplop dibagi itu ya. Yang Lebih sabar lagi kalau mungkin yang menghendaki bisa tunjuk jari karena tidak banyak ya. Kita belum menyiapkan untuk seluruh peserta. Mohon maaf kalau kita berhusnudon belum semuanya siap gitu kan. Maka ini yang kita siapkan ada sekian puluh gitu. Maka monggo kepada Bapak Ibu yang menghendaki amplop kosong, karena sesungguhnya yang kosong itu adalah isi. Maka panjenengan yang tugasnya mengisi. Kalau bingung bagaimana cara ngisinya, yang penting ngisi berapapun angkanya, yang penting bertanggung jawab. Dijawab dulu, nanti yang nanggung. Bisa mengangkat tangan bagi yang menghendaki amplop kosong, berapapun yang akan panjenengan komitmenkan, itu adalah transaksi Bapak atau Ibu kepada Allah. Pak Jufri dibantu keliling amplopnya biar. Pakainya sistem langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung itu dituliskan aja langsung. Umum semuanya boleh ikut termasuk saya gitu ya. Saya sudah ikut pagi-pagi tadi gitu ya. Bebas, angkanya bebas. Kalau rahasia tidak boleh turunan, piro. Ya sudah 10 juta, aku tak 1 juta, enggak boleh. Rahasia. Jadi kalau mau dilihat tutupi aja itu ya. Bagaimana kalau suami dan istri? Enggak komunikasi juga enggak apa-apa kok Bu. Begitu pulang terus rame, mang piro gitu loh. 10 juta. Wah ngono carane kudune koordinasi gitu loh. Lah khilaf. Khilaf terus gitu. Khilaf kok kebanyakan. Saya suka kalau orang-orang khilaf tapi mau beramal soleh. Mau sholat duha 2 rakaat, khilaf 4 rakaat, itu seneng gitu ya. Mau ngaji pengennya 10 lembar, khilaf jadi 11 lembar, itu seneng gitu ya. Mau sedekah 1 juta, khilaf jadi 10 juta, gara-gara kebanyakan 0. Begitu ya. Monggo Bapak Ibu, ini sudah sesi yang makin berbahaya ya, karena sudah lewat jam sarapan gitu ya. Jadi berbahaya kalau enggak segera terisi. Amplop sudah dibagikan, bagi yang menghendaki sekali lagi mobil, monggo nanti silakan ketemu dengan kami. Hari ini boleh, sore ini boleh, malam ini juga boleh, tidak masalah. Ya, sampai nanti betul-betul ini bisa diwujudkan menjadi sebuah jariah. Ingat, setiap saat jariah itu akan diberangkatkan kafilahnya untuk bisa disetorkan kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan itu ada nama kita sekalian, nama Bapak Ibu sekalian, bagian daripada kafilah jariah, kafilah yang akan berpahala sepanjang masa. Tentang kehebatan dan keutamaan sudah kita dapatkan informasinya semuanya. Baik, sebelum kita tutup, menjadi kewajiban saya untuk mendoakan Bapak Ibu yang bertransaksi pada pagi hari ini dan berkontribusi. Mudah-mudahan hartanya diberkahi, mudah-mudahan keluarganya diberkahi, mudah-mudahan usaha-usahanya diberkahi, mudah-mudahan anak-anaknya diberkahi, mudah-mudahan waktu dan usianya diberkahi oleh Allah SWT. Mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Barakallah fi ahlikum wa malikum. Barakallah fi ahlikum wa malikum. Barakallah fi ahlikum wa malikum. Ya Allah, berkahilah hartanya. Ya Allah, berkahilah keluarganya. Ya Allah, berkahilah usaha-usahanya. Ya Allah, berkahilah waktu dan usianya birahmatika ya arhamar rahimin. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallah fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallah fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallah fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Ya Allah, pahalailah yang disedekahkan ya Allah, berkahilah yang disisakan ya Allah, dan ampunilah seluruh dosa-dosanya ya Allah. Bersihkanlah seluruh masalah-masalahnya, kabulkanlah seluruh hajat-hajatnya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan waqaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan-amalan yang baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi hari yang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat dan orang-orang beriman tentang kontribusi kita di dalam amal soleh dan jariah ini. Dan jazakumullah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.